Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 75 peserta siang ini dan sudah jam 1:12. Kita mulai saja ya, agar waktunya lebih efisien. Seperti biasa, tolong diaktifkan kameranya supaya bisa saling bertatap muka kita. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa kabar, semuanya sehat? Ada yang sedang sakit kah? Alhamdulillah sehat ya. Yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Baik. Yang akan presentasi hari ini sudah siap? Boleh di-share screen PowerPoint-nya sambil disiapkan materinya. Iya, Bu. Jadi, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan, menyimak, serta berdiskusi tentang topik SDGs yang pertama yang menjadi bahasan isu terkini kesehatan masyarakat, terutama di Indonesia, ya, yang akan dipresentasikan oleh, Fathia dan kawan-kawan ya. Nah, mungkin waktu paparannya bisa dialokasikan selama 30 menit dan selanjutnya kita akan, berdiskusi, bisa dibuka sesi tanya jawab, bisa sampai 2 sesi tanya jawab kalau memang nanti, antusiasmenya tinggi dari teman-teman yang lain, sehingga akan ada 6 penanya. Lalu setiap penanya ya, selain dari anggota kelompok yang akan presentasi hari ini, akan saya berikan tambahan poin untuk nilai akhir current issue-nya. Setiap satu pertanyaan atau satu kali bertanya, akan ada 2 poin tambahan ya, untuk individu. Jadi, tolong berpartisipasi aktif, lalu yang kedua, materi yang akan dipaparkan oleh teman-teman kalian ini, setiap sesinya akan dijadikan materi ujian. Jadi tolong disimak, dipahami, supaya nanti saat ujian juga mampu mengerjakan soalnya. Gitu ya. Jadi selama 30 menit full saya serahkan kepada moderator, operator, presenter, dan lain-lainnya. Tolong diorganisir dengan baik, jangan sampai ada ruang waktu yang kosong terlalu lama, gitu ya. Baik nanti saat menjawab pertanyaan, karena kan anggota kelompoknya ada banyak nih. Silakan diatur saja, siapa yang mau menjawab, siapa yang mau menghidupkan suasana, dan lain-lain. Lalu yang terakhir apa tadi saya agak lupa. Nah, yang bertanya nanti boleh raise hand atau boleh langsung aktifkan speaker. Dan pertanyaannya tolong diketik di layar PowerPoint atau Microsoft Word supaya semuanya melihat. Yang mengetik adalah operatornya. Sudah cukup jelas ya? Baik, langsung saja saya serahkan kepada operator dan moderator dari kelompok. Silakan. Baik, Miss. Mulai aja ya, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya jelas tidak? Ya, terdengar di saya. Yang lainnya jangan hanya diam ya.
boleh di chat menjawabnya, boleh speakernya diaktifkan gitu ya. Kita seperti di kelas biasa ya. Ya silakan Fania. Ya, ulangi lagi, Miss. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tujuan SDGs yang kedua, yaitu mengenai mengakhiri kelaparan. Next. Nah, ya, anggota kelompok kami itu terdiri dari Alfia Ismiana, Amira Mutia Adila, Desfa Aktaria, Fatia Jahra Kaula, Karimah Ajahra, Twin. Fatia boleh di next. Nah, yang pertama ada latar belakang. Yang ada latar belakang. Jadi zero hunger itu atau mengakhiri kelaparan itu merupakan tujuan dari nomor 2 dari 17 tujuan SDGs itu sendiri. Pada poin zero hunger itu terdapat 8 target untuk mencapai tujuan ini. Pada poin SDGs atau Sustainable Development Goals, poin kedua itu bertujuan untuk mengakhiri semua jenis konsumsi pangan kronik. Nah, dalam jangka panjang, kelaparan kronis itu berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Next. Nah, berdasarkan survei oleh Badan Pusat, presentasi penduduk miskin di pedesaan itu sebesar 13,10%, sedangkan penduduk miskin di perkotaan sendiri itu sebesar 6,89%. Menurut situs resmi PBB juga, jadi kelaparan global itu telah meningkat selama 4 tahun berturut-turut ini. Angka terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 820 juta orang itu menderita kelaparan. Lebih dari 60%-nya itu atau sekitar 500 juta orang itu tinggalnya di Asia, sekitar 250 juta tinggalnya di Afrika. Next. Nah, demi mencapai target SDGs-nya yang kedua ini, yakni mengakhiri semua bentuk kelaparan, kekurangan gizi, dan mencapai keberlanjutan pertanian pada tahun 2030, beberapa langkah itu sudah dan akan terus dilakukan oleh pemerintah dan gizi buruk terintegrasi secara nasional. Nah, adapun tujuan dari penulisan kelompok kami ini, yang pertama, mendeskripsikan target SDGs atau RPJMN tentang mengakhiri kelaparan. Yang kedua, mengetahui upaya pencapaian yang dilakukan sektor pemerintah dan swasta dalam mengakhiri kelaparan. Yang ketiga, membahas hal ditawarkan dalam mengakhiri kelaparan. Next. Adapun manfaat dari penulisan ini antara lain meningkatkan daya kritis mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah melalui kesenjangan indikator SDGs 2, Zero Hunger, dan pencapaiannya, serta menciptakan solusi aplikatif dalam mencapai setiap indikator dalam mengakhiri kelaparan. Selanjutnya akan dijelaskan. Kemudian ada deskripsi target SDGs atau RPJMN. Suatu kondisi seseorang secara umum mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup normal, aktif, dan sehat
merupakan definisi dari ketidakcukupan konsumsi pangan atau undernourishment. Next. Kemudian ada upaya penyelesaian pada tahun 2030 dan dimanapun ia berada. Mempunyai ketahanan pangan yang baik untuk menuju kehidupan sehatnya. Pencapaian tujuan ini membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pangan dan membudidayakan pertanian secara luas berkelanjutan. Next. Kemudian di sini ada target pengentasan kelaparan. Yang pertama itu ada target global, nasional, dan indikator nasional. Nah, target global itu yang pertama ada pada 2030 mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan dalam situasi rentan, termasuk anak-anak, kepada pangan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Kemudian, target nasional itu meningkatnya status gizi masyarakat. Nah, indikator nasionalnya itu yang pertama ada pengurangan prevalensi berat badan rendah di kalangan balita hingga 17%. Kemudian penurunan prevalensi kekurangan energi kronis perempuan hamil hingga 18% pada 2019. Masyarakat dengan asupan kalori kurang dari 1.400 kcal atau per kapita per hari hingga 8,5% pada 2019. Next. Mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi termasuk mencapai pada 2025 target yang disepakati secara internasional terkait stunting dan wasting memiliki kebutuhan gizi remaja, perempuan hamil, dan Twinkie, mungkin kameranya Twinkie bisa dimatiin ya, supaya nggak ada gap, biar sinyalnya lebih lancar. Di saya melambat, Twinkie, apa di teman-teman yang lain lancar nggak? Tes, halo? Kameranya dimatiin aja, Twinkie. Biar lebih lancar. Di saya putus-putus soalnya nih. Oh, putus-putusnya di saya ya? Ya, Bit, ada apa? Oke, bentar. Suaranya ada. Putus-putus. Oh, nggak kedengaran. Oke. Kemudian ada target nasional. Yang pertama itu ada meningkatnya status gizi masyarakat. Yang kedua, ada meningkatnya pengendalian terhadap penyakit-penyakit tidak menular dan menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan. Indikator nasionalnya yang pertama itu ada penurunan prevalensi stunting pendek dan sangat pendek di kalangan anak usia di bawah 2 tahun hingga 22,8% pada 2019. Kemudian penurunan prevalensi wasting di kalangan anak usia di bawah
5 tahun hingga 9,5% pada tahun 2019. Yang ketiga itu ada prevalensi obesitas bertahan atau retained prevalence di kalangan anak balita hingga 11,9% pada tahun 2019. Next. Lalu lanjutan dari indikator nasionalnya ada poin D juga, yaitu penurunan prevalensi anemia di kalangan perempuan hamil hingga 28% pada tahun 2019 dan peningkatan prevalensi anak berusia di bawah 6 bulan yang menerima ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun 2019. Kemudian peningkatan kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh PPH hingga 92,5 dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kilogram per kapita per tahun pada tahun 2019. Next. Yang ketiga, target globalnya itu ada pada tahun 2030 menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen pangan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, peternak, dan nelayan, termasuk melalui akses aman dan setara kepada lahan, sumber daya produktif, serta masukan pengetahuan, layanan keuangan, pasar, dan kesempatan untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja non-pertanian. Kemudian target nasionalnya itu ada tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Indikator nasionalnya itu ada peningkatan ketersediaan sumber pangan domestik, yaitu beras, jagung, kacang kedelai, gula, sapi, ikan, dan garam pada tahun 2019. Kemudian terdistribusinya kepemilikan lahan bagi petani menggarap dan nelayan. Yang terakhir ada berkembangnya sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan miskin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karimah. Oke, baik. Untuk target global yang melanjutkan keempat itu adalah menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan serta melaksanakan praktik pertanian dan produksi yang membantu menjaga ekosistem yang memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serta bencana lain yang secara progresif meningkatkan kualitas lahan dan tanah. Untuk target nasional dan indikator nasionalnya tidak tersedia. Next. Selanjutnya yaitu mempertahankan keanekaragaman genetik benih, tanaman budidaya, serta pertanian, hewan domestik, dan spesies liar yang terkait dengannya. Lalu tumbuhan yang beraneka ragam dikelola secara profesional di tingkat nasional, regional, dan internasional, serta mempromosikan akses kepada pembagian manfaat yang adil serta timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan juga pengetahuan tradisional terkait dengan sesuai kesepakatan tersebut. Lalu untuk target nasionalnya itu ada terselenggaranya sistem pembinaan lembaga, susunnya rancangan sistem penyediaan serta penyaluran benih, susunnya konsep pengembangan program 1000 desa mandiri benih, tersalurkannya benih bersubsidi, serta terbangunnya 1000 desa mandiri benih. Untuk indikator nasionalnya, tersedianya sistem pengembangan, pengawasan, pemantauan, serta sertifikasi yang efisien untuk pembibitan pangan. Dan juga pertanian serta perikanan pada lokasi penanaman pangan yang sesuai di 32 provinsi. Selanjutnya yaitu program pembangunan di 100 desa mandiri benih pada 2019. Oke, untuk selanjutnya ada meningkatkan investasi termasuk melalui peningkatan kerjasama
antara internasional di kapasitas produktif pertanian negara berkembang, khususnya di negara kurang berkembang di bagian bidang infrastrukturnya, infrastruktur pedesaan, lalu penelitian dan perluasan layanan pertanian, serta pengembangan teknologi serta bank genetika di genetika tanaman dan ternak untuk meningkat ya. Selanjutnya untuk target nasionalnya itu meningkatkan investasi di sektor pertanian, serta indikator nasionalnya peningkatan sebesar 10% pada nilai ekspor produk pertanian, lalu 5% untuk nilai impor produk pertanian, 6% untuk PMDN atau penanaman modal dalam negeri, serta peningkatan investasi sebesar 8% pada penanaman modal asing. Selanjutnya. Kemudian ada memperbaiki dan mencegah pembatasan distorsi perdagangan di pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara paralel segala bentuk subsidi ekspor pertanian serta semua tindakan ekspor dengan efek setara sesuai dengan mandat peraturan pembangunan Doha Development Round untuk target nasional dan indikator nasionalnya tidak tersedia. Selanjutnya. Kemudian ada mengadopsi upaya-upaya untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan secara layak, turunannya serta memfasilitasi akses tepat waktu kepada informasi pasar, terkait cadangan pangan untuk membantu serta membatasi ketidakstabilan harga pangan ekstrim. Untuk target nasionalnya berupa lalu ada harga pangan di tingkat konsumen. Untuk indikator nasionalnya itu sesuai harga pembelian pemerintah sebesar kurang dari 10%. Oke, selanjutnya. Di sini ada upaya pencapaian target dalam SDGs sendiri mengupayakan pencapaian target untuk mengakhiri kelaparan, yaitu terpenuhi pertanian serta mendukung petani kecil. Dari Alfi. Selanjutnya, menurut Bappenas tahun 2015 dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024, Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan untuk Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat terdiri dari yang pertama itu ada penguatan tumbuh kembang anak, yang ketiga ada percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif serta integrasi. Yang keempat itu ada peningkatan lanjut Fatia. Yang kelima itu ada penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku. Yang keenam itu ada penguatan sistem surveillance gizi. Yang ketujuh ada peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi. Yang kedelapan itu ada respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat. Lanjut. Dan Kesehatan telah menetapkan 5 tujuan strategis untuk menjalankan pembangunan kesehatan pada tahun 2020 sampai 2024. Salah satunya adalah meningkatkan kesehatan strategis berupa lanjut. Yang pertama itu ada penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting.
Yang kedua ada penguatan sistem surveillance gizi. Yang ketiga ada pendamping ibu hamil untuk mendorong pelabelan pangan, kampanye makan ikan, makan buah dan sayur, serta kampanye diet seimbang atau isi piringku. Yang keenam itu ada meningkatkan metode atau cara promosi kesehatan melalui TV spot, live flat, booklet, media sosial, dan sebagainya. Di sini ada hasil penelitian terkini. Menurut Bappenas dan UNICEF, tahun 2017 di Indonesia, kelaparan merupakan tantangan yang sangat besar. Sudah hampir 12% anak di bawah usia 5 tahun terkena wasting, atau ekonomi yang menunjukkan dengan jelas pentingnya mengatasi permasalahan gizi dalam segala bentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fathia. Menurut Bappenas dan UNICEF 2017, di seluruh Indonesia lebih dari sekitar 8,4 juta anak di bawah dari 40%. Dan kasus tertinggi sebesar 52% terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bisa dilihat dari kategorinya lebih dari dengan rumah tangga kaya sangat kurus. Di 25 provinsi memiliki angka wasting antara 10 dan 15% di tingkat yang diklasifikasikan WHO sebagai masalah kesehatan publik serius. Sementara di 6 provinsi memiliki prevalensi lebih dari 15% pemberian makanan tambahan. Di sini ada analisis tantangan dan hambatan. Yang pertama adalah kehilangan hasil dari pertanaman. Secara alami, tanaman dan tumbuhan pengganggu atau gulma yang tumbuh dan bersaing hidup di lahan pertanaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Despa. Selanjutnya itu ada kehilangan hasil di Selanjutnya itu ada kehilangan hasil di pasca panen. Kehilangan hasil yang terjadi di petanaman. Kehilangan hasil juga dapat
dapat berlangsung setelah tanaman dipanen. Angka kehilangan hasil panen sering juga disebut kehilangan pangan, juga jumlahnya termasuk besar. Selanjutnya itu ada kehilangan pangan akibat penyanyian pangan. Produksi pertanian yang sudah susah payah diusahakan oleh petani dan dijaga oleh pada pemproses bahan pangan, disia-siakan oleh perilaku konsumen. Di negara-negara maju, makanan yang tidak habis biasanya langsung buang walaupun masih layak untuk dimakan. Selanjutnya itu hambatan. Selanjutnya itu ada hambatan. Produksi panen atau rotasi produk. Yang kedua itu ada penanganan pasca panen dan penyimpanan. Tercampurnya dan tergabungnya produk selama penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan dari lahan ke distribusi. Yang ketiga itu ada pemrosesan makanan. Kehilangan terjadi akibat tercampurnya produk selama dalam proses produksi. Selanjutnya itu ada distribusi. Kehilangan terjadi dalam proses pemasaran produk, baik di level perdagangan besar, supermarket, atau pengecer maupun penjual. Yang selanjutnya itu ada konsumsi. Kehilangan yang terjadi di level rumah tangga, baik dalam proses pengolahan, penyimpanan, atau makanan sisa. Selanjutnya ada solusi yang ditawarkan. Menekan kehilangan hasil pertanian selama proses produksi. Menekan upaya pengendalian OPT atau organisme pengganggu tumbuhan harus dilakukan secara terintegrasi dengan memadukan berbagai taktik yang berkesesuaian dengan menempatkan pestisida sebagai taktik terakhir. Selanjutnya itu ada menekan kehilangan hasil pertanian setelah proses produksi. Untuk menekan kehilangan hasil dalam pemrosesan hasil pertanian, dapat diupayakan penerapan teknologi penanganan pasca panen, perbaikan sistem transportasi, perbaikan sistem pergudangan, dan memperpendek mata rantai pasokan agar produk pertanian tidak terlalu lama sampai ke konsumen. Selanjutnya itu ada menekan penyediaan pangan. Jika produk melimpah, produk biasanya dikonversi ke peruntukan lain yang bukan untuk konsumsi manusia, misalnya sebagai makanan ternak atau tujuan lainnya. Selanjutnya akan dibaca. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan dari diskusi yang disampaikan teman-teman saya sebelumnya. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Amira. Baik. Selanjutnya kesimpulan yang pertama, jadi target dalam tujuan SDGs kedua yang mana mengakhiri kelaparan itu mulai dari pengentasan kelaparan dan malnutrisi hingga produktivitas pertanian. Target-target nasional SDGs diantaranya yang pertama peningkatan status gizi, yang kedua peningkatan pengendalian penyakit menular, tidak menular, dan penyehatan lingkungan. Kemudian yang ketiga, tercapainya kesediaan pangan. Yang keempat, terselenggaranya sistem pembenihan tanaman pangan yang efisien. Yang kelima, meningkatnya investasi sektor pertanian. Dan yang keenam, stabilnya harga pangan tingkat konsumen dan produsen.
Kemudian upaya yang perlu dilakukan dalam pencapaian target mengakhiri kelaparan ini yang dilakukan oleh stakeholder pemerintah dan swasta mestinya berorientasi pada terpenuhinya seseorang pada ketahanan pangan, mempromosikan pertanian dengan mendukung petani kecil, menyelesaikan kelaparan guna keamanan pangan, peningkatan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Kemudian RPJMN 2020 dan 2024 yang dikutip dari Bappenas sebelumnya itu mengandung 8 strategi nasional pembangunan kesehatan untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat dan mencegah serta menanggulangi masalah gizi. Kemudian penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengurangan kelaparan menemukan bahwa anak yang hidup miskin itu 1,7 kali lebih besar kemungkinannya mengalami stunting dibandingkan anak rumah tangga kaya. Kemudian pada tahun 2013, prevalensi wasting balita kurus di tingkat nasional adalah 12% dan 12% anak di bawah 5 tahun mengalami overweight. Kemudian malnutrisi tersebut diakibatkan oleh konsumsi kalori yang berlebih. Tantangan terhadap Zero Hunger SDGs yaitu kehilangan hasil saat proses produksi sampai panen, kehilangan produksi setelah panen, dan penyediaan pangan dengan petanya berupa kehilangan atau kerusakan pada setiap level produk. Kemudian solusi hal tersebut yaitu menekan kehilangan pangan selama proses produksi, menekan kehilangan hasil pertanian setelah proses produksi, serta yang terakhir menekan penyediaan pangan. Kemudian saran yang bisa kelompok kami berikan bagi pemerintah, yang pertama, pemerintah harus memastikan akses gizi setiap orang, terutama orang lemah seperti balita, orang tua, ibu hamil, dan orang miskin terjamin. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan yang berkelanjutan dan tangguh. Kemudian yang ketiga, mendistribusikan pangan secara adil dan meminimalisir yang namanya penyia-nyiaan. Kemudian saran bagi swasta, diharapkan dapat bekerja sama dengan sektor pemerintah membuat inovasi produk atau jasa yang berkaitan dengan pencapaian indikator-indikator dalam SDGs 2 yaitu Zero Hunger. Kemudian saran juga untuk masyarakat, yang pertama memastikan bahwa masing-masing berupaya memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Kemudian yang kedua memastikan bahwa asupan konsumsi harian sesuai dengan angka kecukupan gizi agar terhindar dari malnutrisi. Kemudian yang ketiga, mendukung program atau kebijakan pemerintah dalam mengurangi kelaparan. Kemudian memiliki jiwa sosial untuk orang sekitar untuk menjamin bahwa mereka juga tercukupi keperluan pangan dan gizinya. Ini merupakan daftar pusaka yang kami gunakan ketika melakukan penyusunan makalah. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dipersilakan kepada yang ingin bertanya untuk raise hand atau langsung menyalakan mic-nya. Saya mau bertanya dong, teman-teman. Dipersilakan kepada Atur Ulia terlebih dahulu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Himatul Ulia. Izin bertanya, selama ini apa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kelaparan? Karena jika dilihat dari data tahun 2013 terus naik 40%, 50% dan tetap buruk gitu. Kira-kira apa upaya pemerintah yang sudah dilakukan sampai saat ini gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ulia. Selanjutnya Jalmadina. Ya, saya Jalmadina Andrisa, izin bertanya. Kemungkinan pencapaian Zero Hunger di Indonesia sampai saat ini itu kira-kira sudah berapa persen ya? Terus lalu apa yang menjadi hambatan terbesar dalam mewujudkan Zero Hunger di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih Jalmadina. Selanjutnya Zahra, dipersilakan. Ya, perkenalkan saya Zahra Adinda dari kelompok 9. Saya izin bertanya, tadi kan pada target global yang pertama tadi ada mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan dalam situasi yang rentan. Nah,
Contoh situasi rentan itu seperti penyandang disabilitas di mana mereka lebih beresiko tinggi untuk menjadi miskin dan menganggur, yang artinya mereka mengalami kerawanan pangan. Pertanyaannya, apa solusi atau apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai salah satu target tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Zahra. Selanjutnya Sri, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramadan dari kelompok 28 ingin bertanya, saat ini kan sedang booming-boomingnya ya, masalah tentang impor beras. Nah, kan pada saat itu juga kan ada program dari pemerintah, yaitu ketahanan pangan yang akan mensejahterakan petani-petani kan. Nah, berarti apakah dengan adanya pengimporan beras itu, program dari pemerintah tentang ketahanan pangan itu apakah gagal? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Sri. Selanjutnya Puspa, dipersilakan. Sebelumnya kedengeran nggak suaranya? Maaf Puspa, suaranya kecil. Iya, udah ada belum, Pan? Udah. Saya Puspa izin bertanya dari kelompok 10. Nah, pertanyaannya, apakah selama masa COVID ini upaya mengakhiri kelaparan masih tetap dilakukan gitu? Karena tadi di upaya strategi kan ada beberapa yang memang dilakukan oleh puskesmas dan segala macam gitu, kayak penguatan sistem surveillance, terus promosi kesehatannya juga. Nah, apakah selama masa pandemi ini masih terus dilakukan? Terus menurut kelompok kalian kira-kira aja ya, di tahun 2030 nanti upaya mengakhiri kelaparan ini bisa tercapai atau enggak ya? Terima kasih. Terima kasih Puspa. Buat teman-teman yang ingin bertanya, dibuka satu pertanyaan lagi. Saya Indah, boleh bertanya enggak? Iya, boleh Indah. Maaf ya, sebelumnya aku nggak on cam karena koneksinya. Saya Indah dari kelompok 5, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan ada kehilangan hasil pasca panen ya. Nah, apa sih yang menyebabkan hasil pasca panen itu bisa hilang? Baik Indah, terima kasih. Untuk operatornya bisa tolong di-share tadi siapa yang bertanya dan pertanyaannya apa di layar. Dicatat nggak? Kan tadi banyak yang nanya ya. Ya, bisa tolong di-share ya. Share screen maksudnya. Baik, Miss. Yang tadi nanya, raise hand-nya jangan diturunin dulu. Saya sambil nyatet.
Baik, sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Indah. Di sini Indah bertanya, kehilangan pasca panen, apa yang menyebabkan petani yang kehilangan pasca panennya? Yang pertama itu bisa disebabkan oleh musim ya, karena di Indonesia ini memiliki 4 musim, yang mana pemerintah menargetkan di dalam SDGs ini dalam target globalnya, yaitu menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan, karena kan cuaca yang di Indonesia tuh sering sekali kan kekeringan, banjir, lalu bencana alam yang meningkatkan kualitas lahan dan tanah pun tidak bersahabat ya, sehingga itu dapat menyebabkan kehilangan pasca panen. Kemudian dari alat si petaninya ini untuk menghasilkan panen. Jadi seperti alat pelontok atau mungkin ada HIPA 3 ya, pokoknya HIPA 3 itu seperti bahan-bahan yang untuk manen untuk si petaninya tersebut. Jadi alat ini menentukan besar kecilnya hasil dari perilaku petani tersebut, seperti umur panennya, lalu penempatan lokasi yang si petani ini untuk menanam seperti beras, biji-bijian, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih utama sebenarnya ini sih ya musim, karena kan di Indonesia juga memiliki 4 musim, yang mana ini adalah utama sesuatu karena perubahan iklim yang seringkali di Indonesia itu tidak tidak terduga oleh kita karena adanya panas, banjir, dan lain sebagainya. Jadi penempatan untuk menanam pun harus diperhatikan untuk para petani. Seperti itu, Indah. Jadi bagaimana? Ya, Karimah cukup jelas. Terima kasih. Saya juga izin untuk menambahkan jawaban dari Karimah terkait kehilangan pasca panen. Sebenarnya apa sih definisi kehilangan pasca panen? Jadi sebenarnya kehilangan pasca panen itu diukur 3 hal, bisa dari kehilangan massa dari hasil panennya, terus yang kedua pengurangan kualitas dari hasil panennya, dan yang ketiga penurunan nilai gizi dari hasil panen tersebut. Nah, itu semua disebabkan oleh bisa jadi oleh hasil panennya itu tercecer atau rontok akibat guncangan saat pemotongan padi gitu. Ini sumber dari pertanian.go.id. Kemudian lanjut, saya juga ingin sekaligus menjawab pertanyaan dari Sri. Sri bertanya, memang sekarang sedang booming sekali impor beras di Indonesia gitu kan. Nah, bagaimana nih menurut kelompok kami, apakah program pemerintah terkait ketahanan pangan ini gagal?
sebelumnya kami ingin menelusuri apa alasan pemerintah untuk melakukan impor beras. Jadi pemerintah sudah mengumumkan sebelumnya soal penyediaan beras itu stoknya itu 1 sampai 1,5 juta ton termasuk melalui impor dalam waktu dekat ini tahun 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan itu semua dilakukan demi menjaga ketersediaan stok di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali. Jadi permasalahan beras ini sudah ditentukan oleh Menko Bidang Perekonomian. Impor beras ini akan digunakan sebagai iron stock atau barang yang disimpan di bulog sebagai cadangan dan akan selalu ada. Jadi impor beras ini tidak dipengaruhi oleh panen ataupun karena ini dipakai untuk iron stock. Sudah disepakati dan diperintahkan. Untuk waktu, tempat, dan harga ada di tangan Kementerian Perekonomian seperti itu. Jadi tidak berarti pemerintah dengan mengadakan impor beras ini tidak melaksanakan pencapaian untuk mencapai ketahanan pangan. Justru di sini agar tercipta stabilitas pangan seperti itu. Memang mungkin impor beras ini ada pro dan kontranya. Jadi dari kelompok kami berusaha untuk memberikan pandangan seperti itu, Sri. Bagaimana, Sri, jawabannya? Srinya lagi di dapur ya tadi, ngecat. Oke, dilanjut saja dulu. Saya mau menjawab pertanyaan dari Himatul Ulia. Pertanyaannya, selama ini apa upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengatasi kelaparan? Yang pertama itu, pemerintah itu telah melakukan program seperti memberi BLT, terus juga memberi sembako, sama memberikan pelayanan gratis. Lalu biasanya juga kalau buat balita-balita itu diberikan PMT, makanan tambahan. Gitu ya. Baik, makasih Fatia. Iya, sama-sama.
Mau jawab pertanyaan Puspa. Tadi Puspa itu nanya apakah selama masa COVID upaya mengakhiri kelaparan tetap dilakukan. Jadi menurut David Beasley, dia itu Direktur Eksekutif World Food Program atau WFP yang merupakan bagian dari PBB. Cargill bekerja sama dengan mitra nirlaba dan LSM di seluruh dunia menangani isu kebutuhan pangan, kesehatan, dan keselamatan yang terjadi akibat dari penyebaran COVID-19 ini di seluruh Indonesia. Cargill menyalurkan tangan dengan memberikan bantuan donasi kepada masyarakat di berbagai lokasi di Indonesia melalui program CSR yang bernilai lebih dari 500 US dollar. Hal ini sebagai upaya Cargill mengutamakan dan membantu masyarakat bertahan dalam situasi sulit di pandemi COVID seperti ini. Ya, mungkin saya akan menambahkan yang telah dijelaskan oleh Alfi itu. Sebagian caranya dengan melakukan promosi pendekatan sistem pangan berkelanjutan untuk pola makan sehat, serta sistem produksi yang lebih diversifikasi, dan juga peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana. Jadi pemerintah dan The World Food Program ini sedang berusaha bersama untuk bagaimana caranya terus berjalan dalam penanganan kelaparan untuk di pandemi saat ini. Seperti itu. Bagaimana, Pak? Sudah terjawab semua? Belum, Miss, 2 pertanyaan lagi. Sebentar ya, Miss. Pertanyaannya siapa? Zahra ya? Zahra sama Jalmadina. Oke.
Saya Tianti Julianti ingin menjawab pertanyaan dari Zahra. Target mengakhiri kelaparan khususnya masyarakat miskin atau disabilitas, apa solusi yang sudah dilakukan pemerintah dalam mencapai target tersebut? Solusi yang sudah dijalankan oleh pemerintah itu fokus pemberdayaan keluarga miskin pada kebutuhan pangan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Sudah cukup, Zahra? Sudah, Twinkie. Terima kasih. Iya, Zahra, sama-sama. Satu lagi. Pertanyaannya siapa? Pertanyaan Jalma Dina. Ketercapaiannya bagaimana? Tadi kan sebenarnya di penjelasan kelompok sudah ada ya. Angka kelaparan selama berapa tahun terakhir stagnan
Karima kalau nggak salah yang presentasi ini ya. Coba. Baik, sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Zalma yang dikemukakan bahwa kemungkinan kecapaian zero hunger di Indonesia saat ini sudah tercapai atau belum. Seperti itu ya, Zalma? Iya, Mira. Iya, Karimah. Salah.
Ya, di sini sesuai data yang sudah kita temukan dari indikator nasional, beberapa ada pengurangan prevalensi berat badan rendah di kalangan bayi itu 70%, sedangkan di tahun 2013 itu 19,9%. Kemudian ada prevalensi kekurangan energi kronis pada perempuan hamil 18% di tahun 2019, sedangkan tahun 2013 itu ada 24,3%. Kemudian ada proporsi masyarakat dengan asupan kalori kurang dari 1.400 kilokalori itu di tahun 2019 ada 8,5%, sedangkan 2015 17,4%. Sedangkan untuk penurunan prevalensi wasting di kalangan anak usia di bawah 5 tahun itu di tahun 2019 ada 9,5%, sedangkan 2013 itu 12%. Seperti itu, Zalma, bagaimana? Baik, terima kasih Karimah. Baik, sudah semua pertanyaan dijawab. Tutup aja, Miss, atau bagaimana? Ditutupnya nanti ada tambahan dari saya. Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok pertama ya, kita beri applause. Pakai reaction boleh, gitu ya, karena kan nggak bisa kelihatan dan kedengaran. Nah, saya apresiasi penampilannya sudah baik ya, secara presentasi dan penguasaan materinya, walaupun sempat kelabakan juga dengan pertanyaan teman-temannya nih, nyarinya di mana nih, gitu kan. Jadi agak lama ya, tanya jawabnya untuk mencari bahan jawaban. Nah, untuk yang perdana, ini sudah tergolong baik ya, teman-teman, dari upaya penyusunan makalah, kelengkapannya, kemudian dan PowerPoint-nya. Memang yang perlu disajikan adalah indikator-indikator tadi, tapi sebenarnya begini, yang perlu dibahas mendalam itu yang paling berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat saja gitu. Memang isu yang sekarang sedang dibahas adalah tentang global health. Ya, global health itu adalah salah satu isu yang sudah menjadi program studi sendiri ya, karena penting ternyata. Jadi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tidak hanya bisa melibatkan orang kesehatan saja,
atau hanya melibatkan sektor-sektor kesehatan saja tanpa memperhatikan sektor lain karena ternyata saling berkaitan. Contohnya seperti ini, peningkatan kelaparan, kok peningkatan kelaparan, mengentaskan kelaparan. Nah, kelaparan sendiri, bagaimana cara kita bisa ngukur, maka kita harus tahu indikatornya gitu kan. Tadi sudah disajikan secara detail, tapi kayaknya ada beberapa yang belum tercantum, seperti prevalensi prevalensi ibu hamil yang kekurangan zat besi ya, anemia pada ibu hamil itu masuk kelaparan juga. Jadi lapar, definisi lapar yang perlu teman-teman pahami dari sisi kesehatan adalah bukan yang kamu seharian enggak makan, itu nggak bisa didefinisikan sebagai kelaparan. Atau misalnya, anak terlantar yang jarang makan, bukan proses enggak makannya itu yang didefinisikan sebagai kelaparan, tetapi lebih kepada bagaimana status gizinya, gitu ya. Nah, aspek kesehatannya ada pada outcome, gitu. Aspek kesehatan ada pada outcome. Jadi pengukuran dan indikator kelaparan sendiri paling banyak masuk ke dalam aspek gizi atau gizi kesehatan masyarakatnya. Tadi kalau lihat dari kelompok usia, yang diutamakan banyaknya pada, bayi dan balita ya. Bayi masuk kepada, berat badan lahir yang rendah itu masuk ke dalam indikator juga, keberhasilan, pengentasan kelaparan. Kemudian prevalensi ibu hamil yang menderita anemia gizi besi karena kekurangan zat gizi mikro juga masuk ke dalam kelaparan. Kemudian prevalensi balita yang wasting. Wasting itu dari, tahapan sebelum ke stunting ya, dari gizi kurang menuju stunting itu masuknya wasting. Kemudian prevalensi balita yang stunting, itu juga masuk ke dalam indikator kelaparan. Untuk mengukur lapar pada manusianya. Nah, kalau dari sisi pertanian yang tadi didiskusikan sama Sri, terusnya tentang gimana sih upaya, pengentasan kelaparan pada zaman sekarang ketika Covid, terus upaya-upaya yang lainnya seperti apa. Nah, sektor pertanian itu lebih kepada ketahanan pangannya. Bagaimana menjamin ya, supaya masyarakat dapat asupan gizi yang mencukupi, aksesnya itu terjangkau. Akses ini bisa dalam bentuk jumlah makanannya, ketersediaannya ada atau tidak, kemudian cukup atau tidak untuk sejumlah penduduk, kemudian terjangkau juga dalam sisi harga, ya, yang kalau dari sisi, jaminan ketersediaan, kemudian jumlah serta harga, keterjangkauannya itu menjadi tanggung jawab sektor pertanian yang, paling utama adalah di tangan para pemangku kebijakan atau stakeholder untuk menentukan harga, ya, menjamin ini aman. Makanya tadi pertanyaannya Sri, isu yang impor beras itu seperti apa? Ini masuk ke dalam bahasan current isunya, pengentasan kelaparan. Karena ternyata untuk mengatasi permasalahan pengentasan kelaparan mungkin bisa masuk ke dalam tantangan ya di dalam kelompok, nanti saya akan minta revisi, eee ada kepentingan bisnis di dalamnya, yang sulit sekali dilepaskan, ya. Karena seharusnya untuk menjamin ketahanan pangan suatu negara, itu harus meminimalisir jumlah bahan pangan yang diimpor, bukan malah mengimpor besar-besaran. Dan kemudian membudidayakan serta mengoptimalkan produksi pertanian dalam negeri. Itu semua negara pasti sudah sepakat dengan itu, tidak ada yang, tidak ada yang, justru mengutamakan mengimpor bahan pangan utama, terutama bahan pangan pokok ya dari negara lain, seperti itu. Nah, jadi isu yang tadi import import bahan pangan atau beras yang besar-besaran itu sudah pasti ada sisi kepentingan bisnisnya di sana. Nah, kemudian itu masuk ke dalam tantangan ya, sehingga bagaimana ketidakberpihakannya para pemangku kebijakan, terhadap para petani yang menyediakan, pangan gitu. Makanya tadi kenapa bisa jumlah produksi pangannya berkurang dan lain-lain gitu. Seharusnya kan lebih kepada, mempermudah para petani untuk mengakses misalnya pupuk untuk penyemaian sehingga,
tanamannya bisa tumbuh lebih subur, kemudian bibit-bibit unggul penyediaannya seperti apa, itu masuk juga kepada, target untuk ketahanan pangan, ya, seperti itu. Lalu kalau di kita terkait dengan peran, ya, peran tenaga kesehatan tetap kita, tetap pada kompetensinya, ya, tetap pada kompetensinya. Sehingga nanti, sebenarnya ini trigger ya teman-teman, karena target SDGs ini sangat luas. Jadi nggak apa-apa, saya pengen semuanya terpapar sama, isu globalnya. Jadi tadi yang saya bilang global health, kesehatan global, untuk gizi kita kaitannya sama pangan, sama kebijakan harga bahan pokok gitu kan. Karena, berkaitan sama kemampuan ekonomi atau daya beli masyarakat. Nah, nanti di tahapan berikutnya akan dijelaskan secara spesifik ketika sudah masuk ke dalam target kesehatan, seperti itu. Dan yang kedua, tadi mungkin yang agak kurang dari kelompok ini adalah data penelitian, ya. Data penelitian sebenarnya kalau teman-teman nyarinya di jurnal, jadi nggak cuma prevalensi dan juga ada beberapa data yang memang sudah agak lama ya, tahun 2013 gitu kan. Jadi itu sebenarnya sudah tidak bisa dijadikan referensi lagi, jadi harus yang up to date. Maka lebih baik, teman-teman cari di, portal jurnal misalnya di Google Scholar atau di doaj.org tentang risetnya orang lain gitu, para peneliti lain terkait dengan target-target atau indikator pengentasan kelaparan ini. Misalnya fokusnya kemana, ke stunting atau misalnya ke anemia gizi besi pada ibu hamilnya atau apa, gitu ya. Jadi dicari dalam studi atau penelitian orang yang menggunakan, analisis tingkat lanjut seperti, bivariat atau multivariat, kan dia akan mencari faktor risiko atau faktor penghambat, ya kan? Atau faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap terjadinya, stunting atau wasting dan lain-lain. Nah itu bisa teman-teman masukkan ke dalam nanti, alternatif solusi yang bisa disarankan atau yang ditawarkan gitu. Terus bisa juga masuk ke dalam, penghambatnya apa sih ternyata gitu. Kalau tadi saya sempat, buka ada jurnal yang mengatakan bahwa, membuktikan bahwa dalam studinya bahwa stunting pada balita itu terjadi lebih besar potensinya pada bayi yang dilahirkan dengan berat rendah di bawah 2.500. Jadi mungkin untuk mengontrol atau menurunkan prevalensi stunting ini berarti pemerintah juga perlu memiliki program khusus ya, supaya terfokus untuk mencegah bayi yang lahir dengan berat di bawah 2.500 gram atau BBLR. Itu jadi nanti seperti itu, maka, analisis dan nalarnya teman-teman jalan sehingga dapat dituliskan lebih lanjut di bagian analisis hambatan serta, saran yang bisa ditawarkan oleh, teman-teman kelompok, seperti itu ya. Sudah terbayang? Ya, itu mungkin tambahan dari saya. Lalu, satu lagi, terkait dengan hasil uji Turnitinnya nih, memang kan tabelnya panjang sekali ya, kelompoknya Amira dan kawan-kawan, dan itu pasti dari buku target gitu kan, sama persis. Jadi mungkin yang di dalam tabel tidak perlu diganti, tapi tolong penyajiannya dirapikan lagi, bagaimana penyajian tabel ketika dia melebihi 1 halaman gitu. Terus penulisan sumber literaturnya juga di dalam setiap paragraf dipastikan sudah ada kutipan, siapa yang menulis atau sumbernya diambil dari mana, tahun berapanya. Lalu, mmm, seperti yang kemarin saya bilang ke PJ-nya, untuk Turnitin tadi kalau bisa yang narasi-narasi yang masih banyak copy paste-nya diparafrase dulu ya, supaya angka plagiarismenya lebih rendah. Ya saya bilang, maksimal 25% lah, 25%. Jadi nanti saat saya cek lagi tabel itu saya exclude dulu gitu, jadi pure, narasi-narasinya, ya. Lalu di akhir makalah ditambahkan notulensi hasil tanya jawab tadi ya. Jadi, dialurkan saja notulensi, tanya jawab yang pertama nama penanyanya siapa, pertanyaannya apa, jawabannya apa, lalu sumber jawabannya dari mana, dimasukkan di situ. Ya, itu nanti dibuat dalam, revisi makalah dan, revisi makalah yang akan saya jadikan nilai akhir untuk penilaian makalah kelompok. Jadi yang pertama sudah di-upload 2 hari yang lalu itu belum saya nilai, jadi saya beri kesempatan untuk diperbaiki. Waktunya 2 minggu ya, cukup ya 2 minggu ya?
Terus minggu depan kalau tidak ada halangan, kita akan ada kuis dulu terkait bahasan hari ini, ya. Kuis yang perlu dikerjakan oleh teman-teman untuk tambahan nilai. Seperti itu, dan untuk kelompok berikutnya dipersiapkan, semoga bisa lebih baik dari kelompok yang ini karena waktu untuk mengerjakan makalahnya bisa lebih panjang, ya, masih ada 1 minggu lagi, saya harap bisa lebih optimal. Seperti itu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Waktunya sudah lewat 5 menit. Miss, ingin bertanya, kan kesempatannya 2 pekan ya, Miss. Iya. Kalau misalnya ngumpulin lebih cepat, terus Miss cek lagi ternyata diturnitin masih lebih dari 25%, itu boleh dikembalikan lagi tidak? Boleh Amira, boleh. Soalnya belum punya aplikasi Turnitin. Iya boleh. Turnitinnya berbayar ya. Turnitin berbayar, jadi saya juga baru punya semester ini karena memang tidak difasilitasi kampus ya. Kalau kita beli sendiri memang agak mahal, tapi saya upayakan saya beli gitu karena untuk kepentingan akademik maka saya upayakan. Jadi kamu bisa kirim ke saya yang cek pakai akun saya nanti. Nanti saya kembalikan. Pengecekan Turnitin cepat kok, cuman beberapa menit selesai keluar hasilnya ya. Jadi nggak akan nunggu lama. Seperti itu. Mungkin itu. Yang untuk tanya jawabnya nggak akan saya Turnitinin ya, yang dicek Turnitin dari bab pendahuluan sampai kesimpulan dan sarannya. Itu ya Mira dan kawan-kawan kelompok pertama. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Ya Karimah? Tidak, Miss, mungkin cukup. Oh, oke. Yang lain cukup jelas ya. Sri, tadi pertanyaan kamunya lagi nggak ada terus dijawab. Ada kok Miss tadi. Oh ada. Dijawab sama Amira. Oke. Kirain tadi masih di dapur. Soalnya dipanggil-panggil nggak jawab ya. Ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman sudah bertanya. Semoga minggu depan bisa lebih aktif lagi ya. Nggak apa-apa, dibantai aja temennya supaya belajarnya benar gitu ya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi kuis bisa dibaca dari PPT teman-temannya ya di folder tugas yang sudah dikirimkan, folder Google Drive. PPT-nya saja dibaca. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.